kalau bisa menunjukkan yang dimaksud adalah Sadah min Bani Alawi, ada makam palsu di Tuban, satu titik saya kasih uang 1 miliar ya, atau mobil Alphard saya ini untuk sampean. Kalau bisa menunjukkan yang dibuat oleh Sadah Ba'alawi di Tuban, ada makam palsu, ada pemakaman palsu, monggo silahkan. Nih Alphard nih buat sampean, hadiah buat sampean. Kalau bisa menunjukkan makam palsu di Tuban yang dibuat oleh Sadah Ba'alawi atau makam yang diba'alwikan, tunjukkan makam yang diba'alwikan oleh Sadah Ba'alawi. Ini mobil Alphard nih buat sampean, atau uang saya kasih uang 1 miliar. Oke? Jangan cuma akun bodong. Ke rumah saya jelas kan, semua satu Tuban insya Allah tahu, banyak yang tahu, banyak kenal sama saya. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah Sultanul Aulia kalau nggak kepingin kawak kualat semuanya. Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah. Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Oh ya. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah Sultanul Aulia kalau nggak kepingin kawak kualat semuanya. Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah. Assalamualaikum jamaah Kuwait, dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali. Kita akan tampilkan ada seorang kabib yang membuat sayembara. Siapa yang bisa membuktikan ada makam palsu yang diba'alawikan akan diberikan hadiah 1 miliar atau Alphard. Di sini kita bisa lihat bagaimana akhlak dan adab seorang kabib. Di situ banyak yang ziarah di makam Sunan Bonang. Dan dia seenaknya berbicara tanpa ada rasukan. Di situ banyak kerumunan orang yang berdoa. Apakah seperti itu adab sebagai seorang ulama? Untuk lebih jelasnya, bagaimana petentang-petentengnya Habib Pak Akil, kesombongannya menyampaikan sayembara ini. Kita simak videonya. Sesuai janji kita perlihatkan semua makam Habib palsu di Sunan Bonang, Tuban. 10 Agustus hari Ahad 2025, saya mendapatkan kabar bahwa pemakaman yang mulia ini pemakaman Sultanul Aulia. Ini rajanya Wali Songo ya Syekh Mahdum Ibrahim Sunan Bonang. Ya. Jadi saya ingin menjaga marwahnya Syekh Ibrahim Sunan Bonang yang mengatakan banyak makam palsu di sini, bukan hanya satu, tapi puluhan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Ya. Yang mereka tuduhkan adalah makam-makam ini. Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. Ini yang menggali kuburnya. Ada beberapa yang sudah wafat. Bahkan ini Mas Brohim. Ini termasuk orang yang menggali kubur. Ya. Ini makam-makam yang dikatakan adalah makam palsu. Asli ya. Ini dikatakan makam. Saya pun ikut ngubur. Makam-makam di sini saya yang ngubur. Ya, 90%. Ini ada Habib Ali Salim Al-Kaf. Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah Sultanul Aulia kalau nggak kepingin kawak kualat semuanya. Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah, yang ingin mengadu domba umat Islam. Ini ulahnya orang-orang Wahabi yang pura-pura jadi ahlu sunnah. Ya, tidak ada rasa takut secuil pun kalau untuk membela makamnya Aulia. Nyawa saya jadi taruhan. Ini tidak ada makam yang palsu di sini. Ini semuanya asli, betul, saksi asli semua. Jangan main-main. Mana yang disebut makam palsu itu yang mana? %90 saya ikut memakamkan makam-makam yang ada di sini. Lampur. Yang ini makam kakek saya ini. Ini makam kakek saya, Habib Muhammad bin Alwi, Imam Masjid Muhdhar. Ini makam nenek saya. Ini semua makam-makam keluarga saya di sini. Ya, yang dimaksud diba'alwikan itu yang mana? Mana ada ini pemakaman umum, bukan pemakaman khusus. Ini umum, wakafnya umum. Siapapun boleh dimakamkan di sini. Ini banyak tukang gali kubur di sini.
Jangan memfitnah umat Islam. Umat Islam ini rukun semuanya. Siapa yang berani? Sudah cukup. Cukup nanti. Kemarin itu beliau berziarah ke makamnya Mbah Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Kota Tuban. Setelah beliau itu beberapa tahun tidak pernah berziarah ke situ, akhirnya beliau mencoba untuk berziarah lagi ke makamnya Mbah Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Tuban. Ternyata makam di situ itu banyak perubahan gitu. Nah ya, banyak Terutama berubah. batu nisan yang ada di timurnya cukup makam Mbah Sunan Bonang, yang ada di selatan, bahkan di sepanjang jalan itu banyak sekali makam-makam baru, makam-makam yang berbatu nisan seperti marmer dan ya nama-namanya seperti nama-nama yang sekarang lagi viral itu gitu pemirsa. Jadi saya ingin sedikit mengupas dikala apa yang pernah saya tahu saat pada tahun 1986. Kala itu saya berumur tepat 10 tahun pemirsa, tahun 1986. Saya mencoba untuk mengulas dari awal pemirsa, di saat saya berumur 10 tahun. Saya bisa ceritakan pada saat ini dari pertanyaan pemirsa yang bertanya kepada saya, kenapa di komplek makam itu sekarang banyak berubah, tidak seperti dulu gitu. Padahal dulu makam-makam di situ pun sudah ada, tapi sekarang berubah dengan nisan-nisan yang baru itu. Bahwa di timurnya, cukup makam beliaunya, Mbah Kanjeng Sunan Bonang itu ada beberapa makam dan ada makam yang sangat besar. Dan saya ingat kala itu saya ditidurkan di sebelahnya batu nisan yang besar yang berada di timurnya cungkup makam Mbah Kanjeng Sunan Bonang itu. Dan di selatan makam yang besar itu, di arah timurnya cungkup dan selatan cungkup makam Mbah Sunan Bonang itu banyak makam. Sejak dulu banyak makam, tapi dengan batu nisan yang lama, bukan seperti batu nisan yang sekarang ada, yang dari marmer itu, gitu loh. Al-Habib Nah, semua. yang menjadi pertanyaan kan itu, kenapa sekarang banyak berubah? Gitu. Kenapa berubah? Seandainya itu apakah makam palsu atau makam yang diganti batu nisannya, saya sendiri tidak memahami dari situ. Cuman kalau saya lihat dari batu nisannya, dulu itu tidak ada namanya. Batu-batu nisan yang lama itu tidak ada namanya. Nah sekarang sudah diganti dengan makam. Maksudnya dengan batu nisan yang baru batu nisan gitu ya? yang saya yakin pemirsa sudah tahu semuanya di situ, dan itu bergaris berjajar garis seperti apa ya, ditarik garis lurus seperti itu, dan semuanya terbuat dari marmer. Padahal dulu tidak ada pemirsa, dulu tidak ada. Nah foto-foto ini membuktikan bahwa sebelum diganti dengan nisan-nisan marmer itu dulu itu ya seperti ini. Nah inilah ini dikala sekitar tahun sebelum 2000 atau berapa. Ini lebih kacau lagi ini. Dan sayalah sebagai saksi kala itu di tahun 1986. Saya berumur 10 tahun, saya itu berada di tempat itu. Dan tidak seperti ini, makam itu tidak seperti ini. Pemirsa bisa lihat kan ini. Nah, ini adalah makam-makam yang baru, maksudnya batu nisan yang baru yang diganti. Seandainya ada pertanyaan, apa itu makam palsu atau tidak? Saya kurang tahu. Mana suaranya? Karena dulu ada makam, dulu di sini ada makamnya, tapi tidak berbatu nisan seperti ini. Nah, ada yang aneh lagi. Kenapa dari batu nisan semuanya itu diganti? Ada batu nisan satu yang besar yang di timurnya makamnya Mbah Sunan Bonang itu kenapa tidak berani mengganti? Apakah takut atau bagaimana? Ya nggak tahu. Nah itulah yang ditanyakan kepada saya. Kalau saya ditanya sejarahnya saya nggak tahu. Gitu. Tapi apakah saya saat ini ditanya apa jenengan tahu dulu itu seperti apa? Sekarang nggak berubah seperti ini? Itu saya tahu. Saya tahu betul itu. Dulu tidak seperti ini pemirsa. Betul loh. Dulu masyarakat di sini itu minus, di tempat saya itu minus masalah perekonomian, sampai orang-orang banyak yang bernadar. Kalau anaknya sakit, kalau sembuh, diajak ziarah ke Mbah Bonang, dimandikan di Mbeti Harjo. Gitu. Jadi saya tahu kala itu. Nah makanya inilah yang sekarang menjadi polemik, jadi buah bibir di masyarakat. Kenapa di komplek? Oke, saudaraku dimanapun Anda berada, kita sudah simak videonya. Kita bisa mengambil hikmah di video ini. Ada seorang khatib, kita tidak mereaksi lebih dalam lagi. Di sini kita hanya membagikan video untuk edukasi untuk kita semuanya, mengasah otak kita bagaimana cara berpikir yang waras. Kita sudah tonton videonya, seorang khatib Pak Agil ngamuk-ngamuk di makam Sunan Bonang dan memberikan sayembara. Kita di sini bisa menilai, menggarisbawahi akhlak adab seorang ulama. Apalagi dia mengikrarkan bahwa dia adalah cucu Kanjeng Nabi. Kita simak videonya, apakah akhlak adab seorang ulama seperti ini. Di situ ngamuk-ngamuk, banyaknya penziarah di situ. Banyaknya orang-orang yang berdoa di makam Sunan Bonang, banyaknya di tempat-tempat itu. Dia seenaknya
berteriak-teriak, ngamuk-ngamuk tanpa memedulikan sekitar. Apakah ini kerungkatan kelompok-kelompok Ba'alawi? Senengannya ngamuk-ngamuk, marah-marah, menjelekkan, dan ini kita sungguh prihatin. Ulama yang tidak asing lagi di dunia perpentasan, di dunia perpidatuan, dan di dunia persolawatan, yang sering menjunjung Kanjeng Nabi, melantunkan solawat-solawat di setiap panggung-panggungnya, tapi akhlaknya kok seperti ini, saudara-saudara. Adabnya kok seperti ini, tidak menghargai petantang-petenteng di hadapan orang yang berziarah di makam Sunan Bonang. Saudaraku semuanya, kita bisa menilai dan kita bisa mengintrospeksi untuk kita sendiri, apakah seperti ini yang kita idolakan, ulama yang kita idolakan, akhlak dan adabnya begitu tipis. Bertolak belakang, apa yang dia sampaikan di setiap mimbarnya, di setiap sholawatnya, megah besar, jamaah katanya banyak. Tapi di balik itu, akhlaknya tidak mencerminkan sama sekali. Saudaraku semuanya, jamaah gaib, para mukibin, mari kita berpikir cerdas, berpikir waras, agar tidak mudah konslet, agar kita lebih teliti lagi, lebih pakai akal waras kita. Kita setiap mengikuti majelis, kita harus seleksi, jangan mudah ikut-ikutan. Di sini Habib Ba'akil membuat praharanya dia sendiri, ngamuk-ngamuk, marah-marah di depan orang yang lagi berdoa. Apakah adab seorang ulama seperti itu, saudara-saudaraku? Mari kita berpikir waras, sekali lagi kita berpikir waras. Kita mereaksi, kita menampilkan video, kita tidak hanya mengkritik siapa dia, tapi mereka sudah mengikrarkan dirinya sendiri adalah cucu Kanjeng Nabi. Entah itu benar atau tidak, menurut saya banyak tidak benarnya. Silsilah mereka patut dipertanyakan. Dari akhlak pun sudah tidak pantas sebagai pendakwah, sebagai tukang bersolawat, kalau adabnya seperti ini. Apalagi kalau kita lihat dari silsilahnya, Ba'alawi, kelompok-kelompok ini mengaku cucu Kanjeng Nabi dari jalur Ubaidillah. Sungguh tidak masuk akal, saudara-saudara. Kita diwajibkan untuk saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai sesama umat. Juga sesama agama lain kita harus saling menghormati. Tapi akhir-akhir ini dunia Islam dinodai oleh orang-orang Islam sendiri, terutama kelompok-kelompok Habib. Banyak fakta, tidak hanya cerita. Jejak digital sudah tidak asing lagi. Pidato-pidato mereka ya hampir sama ya, seperti itulah. Selalu bercerita tentang nenek moyangnya. Saudaraku semuanya, kita ambil hikmah dari video ini. Semoga kita semuanya bisa sadar, bisa kembali kepada kiai-kiai pribumi. Kita bisa mencari ilmu yang lebih baik lagi. Kita tidak mudah terpancing dengan iming-iming barokah. Kita tidak terpancing iming-iming syafaat dari kelompok-kelompok mereka. Yang memberikan syafaat itu hanya Kanjeng Nabi.
Saudaraku semuanya, terima kasih yang sudah tonton videonya. Bila mana ada salah kata, kami segenap admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Abaikan odehan saya bila tidak berkenan. Setidaknya video ini bisa bermanfaat, kita bisa berpikir yang lebih baik lagi. Terima kasih saudaraku semuanya. Colali moco solawat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.